dapatkah hakim memerintahkan atau menginstruksikan langsung kepada polisi untuk membuat surat tersangka kepada Gladys dan suaminya? Ini merupakan sebuah pertanyaan yang sangat bagus yang mesti harus kita bahas, dan mungkin bagi para ahli hukum yang mendengar suara saya ini mungkin bisa membahas ini gitu loh. Dan saya sudah mencari data-datanya. Ketika pledoi dilakukan oleh Nikita Mirzani yang menempuh waktu cukup lama ya, jam 1 sampai jam 5 itu lama sekali gitu loh. Nah, di dalam pledoinya Nikita Mirzani ada satu hal yang menarik ya, salah satunya ya, ada begitu banyak hal yang menarik yang kita akan bahas satu persatu. Tetapi yang khusus kali ini adalah pertanyaannya adalah, mungkinkah hakim boleh atau punya hak untuk memerintahkan langsung kepada polisi? Nah, kenapa ini dipertanyakan? Karena kan di dalam pledoi daripada Nikita Mirzani diduga bahwa saksi daripada Gladys dan suaminya itu melakukan suatu kebohongan, dan tentunya Gladys juga diduga menutupi sebuah kejahatan yang bisa merugikan banyak rakyat Indonesia. Nah, tentunya hal ini menjadi pertanyaan gitu loh. Dan jawabannya adalah tidak bisa. Hakim tidak memiliki kewenangan untuk memerintahkan langsung kepada polisi untuk menindaklanjuti atau membuat surat tersangka atau membuat dakwaan tersangka kepada Gladys dan suaminya. Tetapi hakim bisa merekomendasikan untuk penelitian lebih dalam lagi, menunjuk JPU untuk melakukan hal itu. Jadi JPU yang akan menindaklanjuti, dan kemudian JPU akan menyuruh atau memberikan saran juga kepada polisi untuk bisa menindaklanjuti daripada kasus, diperdalam lagi kasus Nikita Mirzani ini. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, apakah JPU mau ketika nanti hakim merekomendasikan? Ya kan, pertanyaannya adalah, apakah hakim mau merekomendasikan kepada JPU untuk menindaklanjuti atau lebih mendalami lagi, karena ada dugaan kasus pidana selanjutnya di dalam kasusnya Nikita Mirzani. Jadi di dalam kasus Nikita Mirzani ada kasus lagi, dicurigai ada tindakan pidana lagi di dalamnya. Nah, kemudian apakah hakim mau untuk merekomendasikan itu kepada JPU? Kalaupun hakim mau, berarti hakim punya hati nurani dong. Karena bagaimana Reza Gladys mendapatkan uang 4 miliar itu? Dari mana asalnya? Itu juga harus dipertanyakan. Kenapa Reza Gladys merasa ketakutan kalau misalnya produk itu sudah tidak dijual di tahun 2024? Itu kan pertanyaan-pertanyaan yang sangat mendasar, sangat membuat pertanyaan-pertanyaan yang normal, standar normal. Orang biasa juga bisa akan bertanya seperti itu gitu loh. Apakah mau hakim merekomendasikan itu untuk supaya dikaji lagi atau diteliti lagi kasus tentang Gladys dan suaminya ini? Dan ketika nanti misalnya mau, which is very good, bagus. Tapi sekarang pertanyaannya, apakah JPU mau untuk menindaklanjuti itu? Karena kan ketika itu ditindaklanjutin, oke, JPU-nya baik. JPU-nya menindaklanjuti dan memberikan rekomendasi kepada polisi. Pertanyaan selanjutnya, apakah polisi mau menindaklanjuti itu? Karena secara etik tidak diwajibkan polisi untuk menindaklanjuti, tetapi secara profesional polisi mesti harus melihat bahwa ada kasus baru di dalam kasusnya Nikita Mirzani. Nah, tentunya ini menjadi seru. Kalau ini semuanya bisa berjalan dengan baik, ya kita berdoa aja supaya Nikita bisa dibebaskan. Apakah Nikita akan dibebaskan? Itu 50-50. Sangat sulit sekali untuk bisa memberikan hal yang pasti, karena ini berhubungan dengan hati nurani daripada hakim. Apakah hakim lebih condong ke JPU atau hakim lebih condong ke Nikita Mirzani atau tim kuasa Nikita Mirzani yang sudah memberikan saksi-saksi ahli dan saksi-saksi pendukung dalam kasus Nikita Mirzani? Kita sama-sama melihat nanti apa yang terjadi, dan semoga semua apa yang terjadi di dalam kasus ini bisa menjadikan pembelajaran yang buat kita lebih maju, pembelajaran kita supaya di dalam kehidupannya kita juga tidak seenaknya saja, kehidupan kita tidak melanggar hukum gitu kan. Jadi hidup yang biasa-biasa aja lah gitu kan. Nah, tentunya pada hari ini saya ucapkan selamat bekerja buat teman-teman yang bekerja, tetap semangat dan selalu berpikiran cerdas. Thank you.